Kembali bersama kami, pemirsa. Di tengah gejolak harga minyak dunia, pemerintah pastikan persediaan minyak Indonesia aman. Pemerintah bergerak cepat dengan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. بودو بگیرین آقای نظری ببینید زدن اینا بیشرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas. Indonesia sendiri saat ini mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Pemerintah pun langsung bergerak cepat dan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Sementara untuk bensin, Indonesia sudah bisa mengolah sendiri. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia. Dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Tak hanya bensin dan minyak mentah, Bahlil juga pastikan pasokan solar Indonesia aman. Warga pun diminta untuk tidak panik buying dan membeli BBM sesuai keperluan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Jelang arus mudik, Dinas Perhubungan mulai lakukan pemeriksaan kelaikan bus angkutan umum antar kota dan provinsi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pemeriksaan dilakukan memastikan keselamatan penumpang saat masa angkutan Lebaran. Ya, rem cek atau pemeriksaan kelaikan angkutan Lebaran mulai dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menghadapi mudik 2026. Dalam rem cek, petugas memeriksa 3 aspek utama, yaitu administrasi, sistem utama, dan sistem penunjang. Sistem utama meliputi sistem rem, roda kemudi, dan lampu. Pada bagian ini tidak ada toleransi kesalahan karena berhubungan langsung dengan keselamatan penumpang. Pemeriksaan berlangsung mulai 13 Maret dengan target setiap harinya 40 unit bus diperiksa. Targetkan bis yang diberangkatkan itu minimal 40 terperiksa ya. Karena memang setiap satu kali pemeriksaan bis itu membutuhkan waktu selama lebih kurang 20 menit ya. Setiap satu kendaraan bis, maka bisa dipastikan ya kita upayakan maksimal ya. Minimal 40 unit bis yang kita periksa setiap hari gitu. Hari ini? Ya, hari ini kita baru mulai ya, tapi informasi dari lapangan cukup baik ya untuk kendaraannya. Ya, lantas seperti apa jalannya rem cek angkutan mudik 2026 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur? Kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Sadu Santo. Selamat siang Anissa, bagaimana proses rem cek angkutan Lebaran di sana? Apakah ditemukan bus yang tidak layak jalan? Iya, Fajar dan juga pemirsa, hingga saat ini kami terus melakukan begitu ya pemantauan rem cek di Terminal Kampung Rambutan. Belum ada bus yang dinyatakan tidak layak untuk jalan. Hingga saat ini memang saya berada di salah satu bus yang tadi sudah dilakukan pengecekan. Kalau dilihat ada sejumlah aspek begitu yang harus dipenuhi. Selain yang utamanya adalah aspek administrasi, kemudian aspek penunjang. Kalau dilihat di layar televisi Anda, ini terlihat ada alat pemecah kaca yang terpasang di setiap kaca yang ada di sisi kanan maupun kiri armada bus yang hendak berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Dan saya akan perlihatkan kepada Anda mengenai aspek administrasi apa saja nih yang harus dibawa oleh para pengemudi yang ada di setiap bus. Yang pertama adalah surat uji kelayakan, yang kemudian kartu pengawasan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kemudian ada STNK, dan juga untuk aspek penunjangnya ini harus ada emergensi, yaitu
kotak P3K dan juga ada segitiga pengaman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, yang paling utama ialah kita akan cek langsung apakah klakson ini bisa berbunyi sesuai dengan standar operasional. Silahkan Bapak dicek. Boleh dinyalakan lagi? Iya, itu berarti artinya dari klakson sudah aman, kemudian rem juga dan juga roda juga sudah aman dicek. Itu artinya bus ini sudah layak untuk menuju ke kota-kota tujuan. Dan hingga kini memang kalau dilihat animo dari masyarakat sudah nampak geliat begitu ya untuk pulang kampung lebih awal karena memang mereka tidak ingin terjadi kepadatan kalau pulangnya ini mendekati hari Lebaran, Fajar dan juga pemirsa. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, baik, tentu kita harapkan rem cek yang dilakukan bisa kemudian memastikan kelaikan angkutan umum menjelang musim mudik Lebaran. Terima kasih Anissa Rizky atas laporannya langsung dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, momen bulan suci Ramadan dimanfaatkan ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Maros, Sulawesi Selatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para napi berlomba menanam kebaikan dari balik jeruji dengan hatam Al-Quran setiap 4 hari sekali. Suasana hikmat terasa di Masjid Ba'abud Taubat, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Maros, Sulawesi Selatan. Ratusan warga binaan memenuhi masjid untuk sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kegiatan tadarus ini dilaksanakan rutin selama bulan suci Ramadan, baik di masjid lapas maupun di sel masing-masing. Dalam satu malam, warga binaan mampu membaca hingga 8 juz Al-Quran. Dengan intensitas tersebut, mereka dapat menyelesaikan atau hatam Al-Quran setiap 4 hari sekali. Senang sekali sebenarnya belajar begini, bagaimanapun juga namanya kita narapidana kan kegiatan kan tidak ada. Dan difasilitasi untuk belajar ya kita ikut. Selain tadarus, warga binaan juga mengikuti siraman rohani singkat. Kegiatan keagamaan ini menjadi bagian dari program pembinaan spiritual selama menjalani masa pidana. Alhamdulillah kalau yang diprogramkan setiap malam itu, setiap 4 hari itu hatam Al-Quran. Jadi kurang lebih kira-kira sudah sampai 7 kali sampai di hari ini. Kemudian yang secara mandiri juga banyak yang sudah hatam. Jadi mereka biasanya melakukan tidak hanya di masjid tetapi termasuk di kamar juga tetap mengaji. Saat ini jumlah warga binaan di Lapas Maros mencapai 174 orang dengan mayoritas beragama Islam. Selain pembinaan keagamaan, Lapas Maros juga menyelenggarakan program pendidikan penyetaraan bagi warga binaan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Jelang angkutan Lebaran, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung memeriksa dan memperbaiki lokomotif untuk mudik Lebaran. Lebih dari 200 kereta siap melayani pemudik pulang ke kampung halaman. Jelang puncak arus mudik Lebaran, pemeriksaan dan perbaikan lokomotif dilakukan petugas di depo PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung. Perawatan lokomotif sendiri sudah dilakukan dari 1 pekan terakhir agar siap dioperasikan pada arus mudik mendatang. Pada tahun ini, KAI Daob 2 Bandung telah menyediakan 30 lokomotif dan 275 kereta yang siap mengangkut para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Perawatan adalah merupakan hal yang harus dikerjakan setiap harinya. Salah satunya tentunya untuk memastikan keselamatan dalam pengoperasian sarana tersebut. Nah, nantinya kita juga melakukan pemeriksaan ini yang rutin kita lakukan adalah pemeriksaan terkait dengan sistem pengereman, kemudian sistem pendingin, bahan bakar, dan juga rangka bawah atau bogi dari kereta tersebut. Artinya setiap hari ada perawatan juga? Betul. Jadi tiap hari lokomotif yang habis beroperasi masuk ke depo untuk melakukan perawatan harian. PT KAI Daob 2 Bandung juga rutin lakukan pemeriksaan jalur kereta di seluruh wilayah Daob 2 Bandung. Ratusan petugas juga siap berjaga di wilayah rawan bencana.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, Polda Metro Jaya menyiapkan layanan khusus bagi masyarakat yang akan mudik lebaran, di mana warga dapat menitipkan kendaraan di kantor polisi agar lebih aman saat rumah ditinggal pulang kampung tanpa dipungut biaya. Layanan ini dibuka untuk memberikan rasa aman kepada warga yang meninggalkan rumah dalam waktu lama. Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini dapat datang langsung ke kantor polisi terdekat tanpa dibungut biaya apapun. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, fasilitas penitipan kendaraan tersedia di berbagai kantor kepolisian, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek. Polda Metro Jaya sampai dengan jajaran Polres dan Polsek memfasilitasi bagi warga masyarakat yang ingin menitipkan kendaraannya pada saat ingin mudik. Jadi itu bisa di Polsek, di Polres maupun di Polda. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026 untuk mengamankan periode Lebaran. Operasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan, mulai 13 hingga 25 Maret mendatang, dengan melibatkan personil gabungan untuk menjaga kelancaran dan keamanan arus mudik. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Loket terpadu penukaran uang baru di Bank Indonesia Cirebon, Jawa Barat diserbu masyarakat. Total 3,90 triliun berbagai pecahan uang disiapkan Bank Indonesia cabang Cirebon. Loket terpadu penukaran uang Bank Indonesia cabang Cirebon, Jawa Barat diserbu masyarakat pada Senin siang. Datangnya warga dalam waktu yang nyaris bersamaan membuat antrean membludak. Tingginya minat masyarakat terhadap tukar uang baru Bank Indonesia tidak lepas dari kebutuhan uang pecahan yang nantinya dibagikan saat momen Lebaran. Warga mengaku sudah menunggu jadwal penukaran sejak adanya pengumuman resmi di situs Pintar BI. Saya tuh ngantri Pak, dapatnya hari ini. Saya cuma ngantri kedua dapatnya tanggal 11. Saya sama suami udah ngantri sih, yang satunya saya tanggal sekarang, satunya tanggal 11. Layanan penukaran uang baru ini tersedia dalam berbagai pecahan, mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp50.000. Total 3,90 triliun disiapkan. Angka tersebut naik 25,8% dari tahun sebelumnya. Kalau kita total selama Ramadan itu ada 14.900 paket yang kita tukarkan selama 23 Februari sampai dengan 13 Maret 2026. Namun untuk kegiatan yang di penukaran terpadu ini, kita setiap hari akan menukarkan 1.000 paket selama 4 hari. Total kita menyediakan 3,89 triliun. Tradisi menukar uang lama dengan uang baru tersebut masih sangat kuat di masyarakat tanah air menjelang Hari Raya Idul Fitri. Uang pecahan kecil dianggap simbol berbagi rezeki dan kebahagiaan saat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan kue kering dan hampers Lebaran di Kota Semarang meningkat tajam. Dari berbagai jenis kue kering, 3 varian klasik, yakni kastengel, nastar, dan putri salju, tetap menjadi favorit pelanggan. Aktivitas produksi kue kering di sejumlah rumah produksi di Kota Semarang semakin sibuk menjelang Lebaran. Permintaan kue kering tahun ini mengalami peningkatan drastis hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Bahkan dalam sehari, pesanan bisa mencapai sekitar 1.000 toples berukuran 500 gram. Dari berbagai jenis kue kering, 3 varian klasik tetap menjadi favorit pelanggan, yakni kastengel, nastar, dan putri salju. Trio kue kering legendaris ini hampir selalu menjadi menu wajib untuk hidangan Lebaran maupun sebagai hampers. Kebutuhannya sampai
100 pieces ya. Soalnya kan sambil kerja sambil nyemil-nyemil kayak gitu. Mungkin sampai 2.000 toples. Oh jauh ya. Kalau lebaran itu bijiannya ada sekitar segitu, belum yang hampir-hampir. Banyak sekali pesanan. Lonjakan permintaan kue kering ini diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan.